لله الذي له ما في السماوات وفي الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وعشر الحاكمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah yang suci ini izinkan Fatih untuk menyampaikan wasiat kepada jemaah sekalian. Usah mengingatkan, usah menasihati, terutama untuk mengingatkan dan menasihati diri Fatih sendiri. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menggunakan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukur dengan jalan berusaha kita tingkatkan ketaatan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha kita laksanakan perintah-perintah Allah, berusaha kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kesempatan yang penuh barokah ini, mohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah pada suri tauladan hidup kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam. Tepatnya hari ini Jumat 13 Muharram 1446 Hijriah. Berganti tahun, maka bertambahlah pula umur kita. Bertambah tahun, justru berkurang pula jatah usia kita di alam dunia ini. Entah berapa lama lagi kita berada di alam dunia yang fana ini. Dan yang pasti kita akan meninggalkan dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, ramai dan penuh glamour. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang,
yang mesti digarap dengan serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu di dunia ini adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal, abadi dan selama-lamanya. Islam utamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Artinya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu maknanya justru seseorang harus lebih banyak menggunakan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup kita di alam dunia ini dapat berkualitas dan juga dapat bermanfaat kelak di akhirat? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah tidak ciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tak sekedar ridwan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan, akhlak dan etika yang membawa kemaslahatan, kedamaian bagi seluruh manusia. Manfaat umur di dunia ini, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting, karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan yang ada, berikan untuk perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, sehingga tidak menyesal di kehidupan kelak di yaumil akhir. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Quran merengek-rengek, meminta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan lima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa
warahim barzahun ila yaumi yub'atsun, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang yang berbahagia hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya ini, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang sangat besar. Sebagaimana yang dinyatakan dengan mengutip hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad, yang artinya bertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba terhadap hal-hal yang tak bermanfaat, dan satu-satu saja yang seseorang menghabiskan waktunya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti ia menerima kerugian yang sangat berkepanjangan. Saudaraku ma'asyiral hadirin, demikianlah uraian khutbah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan di tahun baru ini, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harapan kita lebih baik daripada hari ini, sehingga nilai kita selalu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، استغفروه